Halo, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini. Kita akan membahas badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Di sini ada peta konsep materi yang akan kita bahas mengenai badan usaha ini. Berawal dari badan usaha itu memiliki peran. Kita lihat yang bagian atas dulu ya. Peran dalam perekonomiannya, dia dibagi menjadi dua, yaitu sebagai BUMN atau badan usaha milik negara. Perannya yaitu yang pertama terdiri atas menyumbang keuntungan, kemudian yang kedua adalah fungsi sosial, dan yang ketiga adalah penciptaan lapangan kerja. Sementara itu perannya dalam perekonomian di bidang swasta, badan usaha itu memiliki peran yaitu yang pertama membuka kesempatan kerja, dan yang kedua adalah meningkatkan atau menambah koperasi. Kemudian yang berikutnya, badan usaha dibedakan berdasarkan modal. Nah, badan usaha yang dibedakan berdasarkan modal ini terdiri dari 4, yaitu BUMN, badan usaha swasta, badan usaha campuran, dan BUMD atau badan usaha milik daerah. Untuk badan usaha swasta, dia dibagi lagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah badan usaha perseorangan, kemudian ada persekutuan firma, dan yang ketiga persekutuan komanditer atau CV, istilahnya itu komanditer vennootschap ya, CV. Yang keempat itu adalah perseroan terbatas atau PT, kemudian ada yayasan, dan yang terakhir adalah koperasi. Dibedakan berdasarkan lapangan usahanya. Nah, badan usaha ini dibedakan berdasarkan lapangan usahanya terdiri dari badan usaha ekstraktif, agraris, manufaktur, perdagangan, dan jasa. Jadi inilah yang akan kita bahas dalam topik badan usaha. Jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari secara lebih lanjut. Langsung saja kita lihat di sini pengertiannya. Badan usaha itu adalah kesatuan organisasi yang terdiri dari modal dan tenaga kerja yang bertujuan untuk mencari keuntungan, atau kesatuan yuridis dan ekonomi yang bertujuan mencari laba. Untuk dapat mencapai tujuannya atau mendapatkan laba, badan usaha harus mempunyai perusahaan. Secara garis besar, badan usaha dapat digolongkan menurut kriteria sebagai berikut. 1. Kepemilikan modal. 2. Lapangan usaha. Dan yang selanjutnya kita lihat di kepemilikan modal. Jika dilihat dari kepemilikan modal, maka badan usaha dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Struktur modal pada BUMN secara keseluruhan atau sebagian dimiliki oleh negara. BUMN antara lain terdiri dari perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, perusahaan negara perseroan atau persero. Yang kedua adalah badan usaha swasta, yaitu seluruh modal pada badan usaha swasta baik dari seseorang maupun kelompok. Jadi dia dimiliki oleh pihak swasta gitu ya. Yang ketiga badan usaha campuran. Sebagian modal pada badan usaha campuran berasal dari pihak swasta dan sebagian lagi berasal dari pemerintah. Bedanya badan usaha campuran dengan BUMN ini, di BUMN juga boleh pihak swasta memiliki, tapi sebagian besar kepemilikannya itu dipegang oleh pemerintah. Beda halnya dengan usaha campuran. Kalau usaha campuran, dia boleh dimiliki oleh swasta dan pemerintah, berkolaborasi gitu ya, tapi kepemilikan sahamnya harus lebih banyak kepemilikan saham pemerintah kalau di BUMN. Jadi kalau dia dalam bentuk PT, sahamnya 100%, maka minimal 51% saham itu dimiliki oleh pemerintah, baru dia disebut sebagai BUMN. Kalau seandainya kepemilikan sahamnya campuran, kepemilikan modal yang bercampur ini antara pemerintah dengan swasta, kalau pemilik swasta punya saham lebih besar, lebih dari 50% kepemilikan sahamnya, maka dia kita sebut sebagai badan usaha campuran. Nggak bisa disebut sebagai badan usaha milik negara karena sahamnya atau modalnya lebih banyak dipegang oleh swasta gitu ya. Itu yang membedakan BUMN dengan usaha campuran ya. Jadi dari total kepemilikan modalnya, kalau modalnya lebih besar dipegang oleh pemerintah, maka kita sebutlah dia BUMN. Kalau seandainya modalnya lebih besar dipegang oleh pihak swasta, kita sebutlah dia sebagai campuran. Itu ya bedanya BUMN dengan badan usaha campuran.
Yang keempat adalah badan usaha milik daerah BUMD. Modal BUMD berasal dari kekayaan daerah yang disisihkan. Ini juga milik pemerintah, tapi dalam hal ini pemerintah daerah. Dilihat dari lapangan usahanya, jika dilihat dari lapangan usaha maka dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah badan usaha ekstraktif. Badan usaha ekstraktif bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam yang telah tersedia tanpa mengubah sifatnya. Ini contohnya kalau ekstraktif ini boleh di bidang perikanan, misalnya dia mengambil langsung dari laut, itu usaha ekstraktif namanya. Atau boleh juga dari pertambangan. Tambang itu kan sudah tersedia dari alam ya, hanya tinggal teknologi saja yang bekerja di situ. Itu disebut sebagai badan usaha ekstraktif karena dia mengambil langsung kekayaan alam. Yang kedua, badan usaha agraris. Badan usaha agraris bergerak dalam bidang pengolahan tanah, antara lain usaha pertanian, usaha perkebunan, dan usaha perikanan. Yang ketiga adalah badan usaha manufaktur. Badan usaha industri bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Kalau manufaktur ini industri ya, biasanya misalnya memproduksi dari tepung menjadi roti, dari kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi pakaian gitu ya. Dia diproduksi gitu. Atau industri. Yang berikutnya adalah badan usaha perdagangan. Badan usaha perdagangan melakukan kegiatan membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuknya. Ini usaha perdagangan biasanya jual beli barang ya. Yang kelima, badan usaha jasa. Badan usaha jasa melakukan kegiatan memberi pelayanan jasa kepada masyarakat umum. Kalau jasa udah bisa lah ya, kalian buat contoh perusahaan jasa, badan usaha jasa. Badan usaha jasa misalnya jasa angkutan transportasi, seperti penerbangan. Kita kan punya maskapai Garuda, itu salah satu contoh badan usaha di bidang jasa transportasi dan lain sebagainya, banyak contohnya. Yang berikutnya badan usaha swasta. Nah, jenis badan usaha swasta tadi kan di peta konsep kan sudah kita bahas bahwa badan usaha swasta ini dia dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan merupakan tipe paling dasar dari sebuah badan usaha, sekaligus merupakan bentuk usaha yang paling tua dan umum. Badan usaha perseorangan dimiliki oleh satu orang saja, sehingga tanggung jawab dan pelaksanaannya dipikul oleh satu orang tersebut sebagai pemiliknya. Contohnya pemilik wartel, pemilik warung, dan lain-lain ya, usaha perseorangan. Kemudian yang berikutnya adalah persekutuan firma atau disingkat FA. Persekutuan firma atau biasa disebut firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan usahanya menggunakan nama bersama. Tanggung jawab anggota firma tidak terbatas. Laba yang diperoleh akan dibagi kepada seluruh anggota firma berdasarkan besar kecilnya modal yang disertakan. Biasanya ini kalau firma ini dia membentuk 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Ini contohnya yang sering kita lihat di sehari-hari, misalnya ada firma hukum. Biasanya mereka membentuk firma hukum karena memiliki latar belakang sekolah hukum yang sama gitu ya, membentuk sebuah badan usaha berbentuk firma. Kemudian yang ketiga, persekutuan komanditer atau komanditer vennootschap. CV adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang membedakan CV dengan firma adalah perbedaan tanggung jawab dan keikutsertaan anggotanya. Nah, di sini perbedaannya. CV mempunyai 2 jenis anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan anggota yang bertindak sebagai pengelola perusahaan, sedangkan anggota pasif berperan sebagai penanam modal CV. Kalau di firma tadi 2 orang atau lebih membentuk badan usaha, mereka bertanggung jawab bersama-sama menjalankan usahanya. Kalau di CV dia ada 2 jenis keanggotaan, anggota aktif dengan anggota pasif. Kalau yang aktif dia yang menjalankan usaha, sementara anggota pasif dia hanya menanamkan modal saja. Tentunya anggota aktif dengan anggota pasif punya tanggung jawab masing-masing ya, dan mereka juga punya kelebihan dan keuntungannya masing-masing di dalam CV ini gitu.
Yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan oleh beberapa orang dan modalnya terdiri dari saham-saham atau surat sero. Tanggung jawab pemegang saham terbatas. Kekuasaan tertinggi dalam PT terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dengan ketentuan satu lembar saham memiliki satu suara. Jadi pemegang saham paling banyak akan memiliki hak suara terbanyak. Pendirian PT harus dengan akta notaris dan meminta persetujuan kepada Menteri Kehakiman dan dipimpin oleh seorang direksi atau direktur. Jadi di dalam PT ini semakin banyak saham yang dimiliki oleh pemegang sahamnya, makin banyak sahamnya, maka dia punya hak suara yang lebih besar daripada orang yang punya hak saham lebih sedikit gitu ya. Makanya biasanya kalau di dalam rapat umum pemegang saham perusahaan perseroan terbatas, orang dengan saham terbanyak dia bisa mengambil keputusan, maksudnya keputusan dia yang diambil. Kenapa? Karena dia punya hak suara yang paling banyak. Ingat, dalam PT satu lembar saham memiliki satu suara. Jadi kalau seandainya kita punya saham 51% dari total keseluruhan saham, otomatis kita pemegang saham terbanyak. Biasanya kita bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Artinya keputusan kita yang akan dijalankan oleh perseroan terbatas tersebut. Gitu dia. Oke? Yang kelima adalah yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang dibentuk untuk menyediakan jasa di bidang sosial, pendidikan, agama, dan jasa non-bisnis lainnya. Jadi pentingnya sebuah yayasan adalah pelayanan masyarakat, bukan keuntungan. Yang terakhir, koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi inilah 6 badan usaha swasta. Untuk badan usaha yang lainnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi mengenai BUMN, kemudian mengenai BUMD dan seterusnya di video-video selanjutnya. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye bye.